Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu anil kumul jannatu ristumuha bima kuntum ta'malun. Waladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhira ladini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, marilah kita terlebih dahulu memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang masih diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada pertemuan pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan dan umur panjang, lantaran kita masih diberi keimanan oleh Allah. Maka pada malam hari ini bapak-bapak dan ibu-ibu bisa hadir di majelis ini dalam keadaan yang tulus dalam rangka mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, sebagai salah satu dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita mengadakan pengkajian dan juga pendalaman tentang petunjuknya yang berupa ayat-ayat suci Al-Quran. Karena makna dari bersyukur adalah di samping berterima kasih, kita juga harus menghargai atas apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka sudah barang tentu petunjuk yang diberikan itu merupakan sesuatu yang luar biasa dan memang harus kita hargai sedalam-dalamnya. Di dalam menghargai sesuatu itu bukan hanya mengucapkan terima kasih, tetapi lebih dari itu yang berkaitan dengan petunjuk. Maka kita harus berusaha untuk mengerti, kita harus mempelajari, kita harus mengkaji dan mendalami, sehingga dengan begitu kita akan memperoleh pengertian yang secukupnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Al-Quran merupakan wahyu yang datang dari Allah, yang dulu diterimakan melalui penutup Nabi. Sudah barang tentu karena nabinya penutup, maka wahyunya juga sudah ditutup, sehingga dengan demikian kita perlu mendalami wahyu yang berupa Al-Quran itu untuk mendapatkan pengertian, agar supaya kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dengan tenang. Selama ini hampir semua di antara kita itu percaya, yakin bahwa Al-Quran adalah petunjuk untuk manusia, dan juga dijelaskan bahwa Al-Quran itu tidak diragukan lagi, gitu ya. Namun kadang-kadang pernyataan yang sudah jelas di dalam ayat itu, kita sendiri secara tidak disadari itu masih meragukan. Terbukti apa? Terbukti masih adanya pernyataan-pernyataan yang berlawanan dengan bunyi ayat itu sendiri, yang antara lain Al-Quran sudah menyatakan lengkap, sempurna, benar, adil, menerangkan segala sesuatu, tidak pernah ada perubahan, berlaku permanen sepanjang masa. Tetapi kadang-kadang di antara kita masih membuat satu statement bahwa Al-Quran itu bersifat global. Ada yang mengatakan wungkul, Pak. Wungkul itu apa itu? Bahasa Jawa itu ya. Masih mentah seolah-olah. Terus kemudian tidak bisa menjelaskan dan sebagainya. Nah, pernyataan seperti ini kan berlawanan dengan
bunyi ayatnya sendiri bahwa Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk untuk manusia, keterangan atas petunjuk, kemudian tidak diragukan. Nah, dengan pernyataan seperti itu kan berarti kita masih meragukan tentang eksistensi daripada Al-Quran sebagai petunjuk. Nah, hal-hal seperti itu banyak penyebabnya, yang antara lain mungkin saja kebanyakan di antara kita itu belum memahami kandungan Al-Quran secara menyeluruh. Kandungannya Pak ya, bukan artinya. Kalau artinya kan nanti baca ayat diartikan. Kandungan itu harus terkait dengan ayat-ayat yang lain, akhirnya nanti akan membentuk satu struktur pengertian tentang sesuatu. Nah, pada umumnya pernyataan yang disampaikan itu hanya menirukan orang lain. Orang lain menyatakan demikian, kemudian kita ikut-ikutan menyatakan seperti itu, tanpa terlebih dahulu kita meneliti apakah pernyataan yang disampaikan itu benar sesuai dengan faktanya gitu ya. Kemudian yang kedua itu kita sudah terlanjur dikondisikan dalam suatu sistem tertentu, sehingga pola pikir kita memang harus kita rubah. Yang sering saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, pola pikir yang sudah terprogram itu memang harus kita rubah agar supaya kita tidak meragukan lagi terhadap kebenaran Al-Quran. Kalau belum menemukan, jangan mengatakan tidak ada. Kita harus berusaha untuk mencari sampai ketemu. Karena kita sadar bahwa Al-Quran terdiri dari 6.000 ayat lebih. Sudah berapa ribukah yang sudah kita cari dalam arti kata yang sebenarnya? Ini kita perlu bertanya pada diri kita masing-masing. Jangan mengikuti pernyataan-pernyataan orang lain, nanti seperti kaset beredar Pak. Jadi dari sana ada kaset berbunyi begini, kita ikut-ikutan seperti itu, menyampaikan seperti itu, tapi kita sendiri belum pernah melakukan penelitian dan pengkajian, maksudnya begitu. Kan saya katakan seperti kaset tadi. Nah, untuk bisa merubah program atau sistem yang sudah ada, itu kuncinya itu adalah pengertian dan kesadaran Pak. Ya, pengertian dan kesadaran. Kesadaran itu tempatnya di dalam hati nurani kita. Kalau itu tidak dibuka selebar-lebarnya, maka kesadaran itu tidak akan muncul. Maka marilah kita mencoba untuk merubah pola pikir, dan harus didasari dengan percaya diri dan bersifat netral. Kemudian hati nurani kita buka selebar-lebarnya. Nah, selama ini kita justru membuat batasan-batasan sendiri. Tetapi perlu diketahui bahwa batasan-batasan yang kita buat itu adalah olah daripada pikiran kita yang ada di kepala. Tetapi Al-Quran juga menyuruh kepada kita bahwa hati kita juga supaya dipakai untuk memikirkan. Jadi supaya kita mengerti bagaimana sebenarnya Al-Quran itu, kita harus merubah pola pikir. Kita jangan diam seolah-olah program atau mungkin ketentuan yang sudah berjalan lama itu dianggap benar. Memang kebenaran tentang pemahaman itu akan berkembang sesuai dengan tingkat kesadaran dan peradaban masyarakat itu sendiri. Kalau kita tidak mengikuti, sudah barang tentu kita akan ketinggalan. Teknologi berkembang dari tradisional menjadi rasional, yang akhirnya juga mencapai pada tingkat peradaban yang sangat tinggi. Tapi kalau kita tidak mau mengikuti perkembangan itu, ya mungkin saja kita akan ketinggalan. Sesuatu yang dulunya sudah dianggap benar 100%, tetapi kalau pada suatu masa tertentu ada pembuktian dan penemuan yang lebih benar, maka dengan sangat terpaksa yang dianggap benar itu akan ditinggalkan. Walaupun mungkin pada saat informasi disampaikan pertama kali itu diantaranya ada yang oke, ada yang tidak, itu sudah pasti. Tetapi yang tidak ini, setelah tahu bahwa yang disampaikan memang benar, pada suatu ketika mereka akan hanyut dengan sendirinya tanpa disuruh oleh siapapun, akan mengikuti sendiri. Tahu-tahu loh kok saya masuk ke sana tanpa disadari. Ini yang berkaitan dengan masalah dunia ilmu pengetahuan. Demikian juga masalah pemahaman Pak. Nah, hal-hal yang perlu kita kaji, perlu kita pahami bahwa Al-Quran merupakan rahmatan lil alamin. Itu maksudnya apa? Nanti akan kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran.
untuk bisa membuat satu pengertian agar supaya kita tidak membuat batasan-batasan, Pak ya. Jadi biasanya orang membuat batasan-batasan. Nah, kalau diteliti secara cermat bahwa batasan-batasan itu dibuat oleh otak kita sendiri, membatasi seolah-olah wah itu nggak bisa begitu, itu nggak bisa begitu, ya. Maka kalau saya berikan satu pengertian bahwa Al-Quran sebagai rahmatan lil alamin. Nah, nanti kita akan memahami tentang pengertian alamin ini sendiri. Alamin itu kan boleh dikatakan alam semesta. Nah, karena kita sudah membuat batasan-batasan tertentu, sehingga jangkauan pemikiran kita juga dibatasi oleh pikiran kita sendiri. Kita tidak bisa akan menjangkau sesuatu yang mestinya bisa dijangkau juga kalau itu dipikirkan melalui hati nurani, gitu loh Pak. Kan sampai saat ini banyak di antara kita yang suka membuat batasan-batasan sendiri kan? Kita merasakan nggak Pak? Ya, bahwa kita sering membuat batasan-batasan, wah itu nggak bisa begitu. Itu kan berarti kita membatasi sendiri padahal kita harusnya bisa menjangkau ke tempat itu. Nah, kalau saya katakan Al-Quran sebagai rahmatan lil alamin, ini karena Muhammad sebagai nabi dan rasul juga sebagai rasul untuk rahmatan lil alamin. Nah, karena Al-Quran diterima oleh Nabi Muhammad selaku rasul, sudah barang tentu Al-Quran juga rahmatan lil alamin, begitu Pak. Nah, sekarang coba kita lihat surat nomor 21 ayat 107. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Rahmat ya untuk seluruh alam. Sekarang kita lihat surat nomor 38, 87 dan 88. In huwa illa dzikrul lil alamin wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi. Dan kamu akan mengetahui perkabarannya ya. Naba'ahu itu perkabaran setelah waktunya. Sekarang kita sering membaca Al-Fatihah di dalam surat nomor 1 ayat yang kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kemudian surat nomor 39 ayat 75. 75. Wa taral malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim
wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kamu Muhammad akan melihat malaikat-malaikat berlingkar di sekeliling arsy, bertasbih sambil memuji Tuhannya, dan diberi putusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil, dan ucapkan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi di sini, dan kamu lihat malaikat beredar keliling ars ya, tasbih memuji Tuhannya, dan terlaksana di antara mereka secara hak, dan mengatakan puji-puji untuk Allah Tuhan seluruh alam ya. Di sini ada Allah Tuhan seluruh alam. Nah, dari beberapa ayat ini dan masih banyak yang lainnya, itu kita bisa memahami pengertian alam. Kalau Allah itu Tuhannya seluruh alam, ya toh. Kemudian Al-Quran atau Rasul itu sebagai rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Kemudian Al-Quran juga merupakan pemikiran atau peringatan untuk seluruh alam. Kan berarti kita harus memahami tentang pengertian alam. Kalau selama ini orang menyebutnya alam semesta. Kalau ars ini berarti ini ayat ini nanti di akhirat, Pak. Ya, ars itu artinya bangunannya Allah ya. Jadi jagat raya itulah ars. Kemudian di sini disebut Allah Tuhan seluruh alam, Allah Rabbul Alamin. Nah, kalau alam semesta itu tentu saja tidak sama dengan bumi, gitu loh Pak. Nah, kalau kita hanya membatasi pandangan kita pada bumi ini, itu nanti pandangan kita akan sempit sekali, Pak. Kan banyak sekali ketentuan-ketentuan yang di luar Al-Quran itu disusun oleh manusia bumi, tetapi hanya terbatas di bumi saja. Sedangkan Al-Quran itu adalah rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Allah itu juga menguasai seluruh alam, bukan hanya menguasai bumi. Kalau kebetulan kita melihat susunan tata surya kita, ini kan hanya bagian kecil daripada wilayah jagat raya ini, Pak. Ini matahari kita, Merkuri, Venus, bumi. Bumi kita yang ketiga ini. Nah, ini itu hanya satu tata surya atau satu bintang di dalam jagat raya itu. Sedang bintang itu jumlahnya miliaran. Nah, Allah itu menguasai bukan hanya bumi ini saja, tetapi adalah seluruh jagat raya, seluruh alam raya itu, alam semesta tadi. Karena Allah itu Tuhan seluruh alam, bukan Tuhannya bumi, bukan. Al-Quran juga bukan rahmatan untuk ardi, bukan, tapi rahmatan lil alamin. Nah, kan berarti kalau kita melihat kata-kata alamin ini aja, kan berarti pandangan kita begitu luas, luar biasa. Nah, yang bisa melihat itu harus buka hati nurani kita. Nah, program yang ada di kepala kita sudah terlanjur jadi, sudah tersusun, sudah terprogram, sudah jadi, bahwa selama ini kita hanya berpikir tentang bumi. Nah, coba kita bayangkan. Mungkin kita bisa membayangkan satu matahari ini sama dengan satu bintang itu, Pak. Kalau kita melihat galaksi itu terdiri dari miliaran bintang. Tiap-tiap bintang juga dikitari oleh planet-planet seperti ini. Lalu untuk apa Allah hanya ngurusi bumi yang sekecil ini? Nah, kalau Al-Quran diturunkan untuk rahmat bagi seluruh alam, berarti seluruh alam semesta. Itu Allahnya juga Tuhannya seluruh alam semesta. Sudah barang tentu ketentuan Allah yang berlaku di alam semesta ini berlaku sama. Gitu loh Pak pengertiannya. Jadi jangan sampai kita punya pandangan bahwa seolah-olah cuma bumi ini saja. Akhirnya kita mempunyai batasan-batasan tertentu, tidak bisa menjangkau daerah yang sangat luasnya, luar biasa. Kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Jangankan kalau kita menggunakan nalar pikiran kita, Pak, itu tidak sampai. Jangankan sampai galaksi lain. Sedangkan di
Di sini aja, di dalam wilayah tata surya kita aja kita belum bisa menjangkau, Pak. Ini bumi di sini, sampai di sini aja kita belum bisa menjangkau, apalagi yang galaksi lain. Nah, oleh karena itu kalau pola pikiran kita itu membatasi diri dengan batasan-batasan tadi, maka kita itu akan jauh sekali dengan yang dimaksud oleh Al-Quran. Nah, batasan-batasan itu dibuat oleh pola pikir kita sebagai manusia karena memang nalar kita itu terbatas, Pak. Nalar kita itu sangat terbatas. Maka di dalam surat nomor 22 ayat 46 itu orang punya kolbu. Kolbu ini supaya dipakai untuk memikir, untuk memahami. Jadi menggunakan pemikiran dengan kolbu itu nanti batasan-batasan ini akan bisa kita hilangkan. Jangkauan kita akan jauh lebih luas dan tidak akan terbatas lagi. Maksudnya seperti itu. Coba tolong dibaca surat 22 ayat 46. Ya. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Kan berarti orang punya kolbu, tetapi dengan kolbunya itu tidak digunakan untuk memahami atau memikirkannya. Yakilun dengan kolbunya itu bagaimana? Kolbu itu kan berarti hati nurani, Pak. Hati nurani itu bukan fisik, tetapi nuwun sewu, otak kita itu adalah fisik, Pak. Lah, kemampuan fisik penalarannya sangat terbatas. Kalau kita dibatasi oleh kemampuan nalar kita, maka justru nanti Al-Quran tidak akan bisa dipahami secara utuh. Karena Allah itu Tuhan seluruh alam, Al-Quran rahmatan seluruh alam, bukan rahmatan lil ardi, bukan. Nah, dari pengertian seperti ini kita sudah mulai ada terontong-terontong terbuka bahwa ternyata cakrawalanya Allah itu begitu luasnya, luar biasa. Nah, kita mulai membuka hati nurani kita. Kalau kita tidak, itu nggak bisa, Pak. Kan saya katakan tadi bahwa orang membuat batasan-batasan tertentu hanya menirukan orang. Wah, itu nggak bisa begitu. Lah, ternyata kalau ditanya, loh kok Anda bisa mengatakan nggak bisa, itu gimana? Nah, akhirnya itu bukan pikirannya sendiri, menurut katanya orang. Kan berarti batasan-batasan kita buat itu hanya berdasarkan pikirannya orang, bukan pikiran kita sendiri. Padahal Allah mengatakan bahwa kolbu ini dipakai. Nah, saya katakan mensyukuri tadi kalau di dalam surat 16 ayat 78, pada saat bayi itu lahir kan dilengkapi sam'a, absara, dan afidah agar kamu bersyukur. Bersyukur itu tadi saya katakan mananya bukan sekedar berterima kasih, tetapi menghargai. Nah, menghargai sam'a, ya, absar, dan afidah tadi. Itu kan berarti kita harus memanfaatkan apa yang Allah berikan. Sam'a itu pendengaran, absar itu penglihatan. Jadi bukan mata, bukan telinga. Afidah itu mental. Orang banyak punya telinga tidak mendengarkan tadi, punya mata nggak melihat. Tetapi Allah melengkapi dengan pendengaran, penglihatan. Nah, ini kan berarti abstrak juga, Pak. Penglihatan itu abstrak, Pak. Kalau mata kita ini fisiknya, tetapi ini abstrak, Pak. Pendengaran, penglihatan, dan afidah. Nah, kalau ini tidak dipakai, otomatis kan menjadi buta tadi. Kolbu yang di dalam dada itu jadi buta. Maka orang tidak bisa membedakan antara alam semesta dengan bumi. Dianggapnya alam semesta itu ya sama dengan bumi. Kita harus sadar bahwa nanti ada yaumus sa'ah. Dunia kita akan dihancurkan. Apakah yang dihancurkan hanya bumi, Pak? Ya, yang dihancurkan nanti ars tadi, Pak. Ars ini. Arsnya Allah itu artinya jagat raya ini seluruhnya.
Bukan hanya bumi itu hanya satu debu yang sangat kecil. Nah, kita mulai coba membuka cakrawala yang lebih luas lagi. Jadi, maka yang disebut dunia bukan hanya bumi, tetapi alam semesta ini. Nah, kalau orang hidup di dunia berarti hidup di alam semesta. Berarti dengan kata lain, kehidupan itu bukan hanya berlaku di bumi, kan begitu pengertiannya. Walaupun mungkin informasi seperti itu belum tentu di antara kita mau menerima, walaupun Allah sudah menjelaskan di dalam ayatnya, karena kita sudah membuat batasan-batasan tertentu tadi. Nah, batasan itu yang membuat adalah otak kita sendiri. Kalau kita ingin punya cakrawala yang luas, maka bukalah hati nurani kita. Kemudian batasan yang di sini itu supaya diam. Tenangkan pikiran kita. Maka kita sering mendengar para tokoh-tokoh kita itu mengatakan kita harus zero mind, mengosongkan pikiran. Bagaimana caranya? Gitu. Nah, kita kan supaya malam hari tahajud, sholat malam, kemudian tahajud. Dengan tahajud itu, insya Allah kita akan bisa mengosongkan pikiran, kemudian membuka wawasan yang begitu luas tentang alam semesta. Maka di situ nanti ada kesadaran kosmos namanya, kesadaran alam semesta. Coba sekali-sekali panjenengan pada malam hari itu merenung, duduk. Kalau istilah yang sekarang terkenal itu bermeditasi. Lihat alam semesta. Melihatnya dengan apa? Dengan hati nurani kita. Kalau dengan mata kita mungkin nggak terjangkau. Dengan penalaran di otak kita juga nggak terjangkau. Dengan hati nurani kita. Oh, ternyata kekuasaan Allah itu di alam semesta, bukan hanya di bumi. Nanti akan kita lihat ayat-ayat yang lain. Kemudian karena Allah itu berada pada dimensi yang tidak bisa dijangkau oleh nalar manusia. Nalar kita di kepala ini tidak bisa menjangkau dimensinya Allah, gitu Pak. Allah kan membuat beberapa ketentuan ayat-ayat yang sering juga saya sampaikan. Coba sekarang kita lihat surat kedua ayat 115. Tolong dibaca dulu. 2:115. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Di sini Allah maha luas, Pak. Jadi kepunyaan Allah timur dan barat. Coba, ini satu ayat ini aja merupakan satu pemikiran. Kenapa ada timur dan barat? Kalau panjenengan ditanya, timur itu mana? Sana. Barat itu mana? Sana. Coba silahkan dicari timur itu seperti apa. Panjenengan naik pesawat ke arah timur, nanti akan jedulnya dari barat. Nah, kan juga sulit kan? Coba saya tunjukkan, mari ke timur. Timur sebelah mana? Seperti apa wujudnya? Kan nggak akan ketemu, Pak. Nah, timur itu hanya arah tertentu. Arah timur dan barat karena memang ada titik utara dan selatan. Karena di tengah-tengah bumi ada yang namanya Roasia. Membujur di tengah-tengah bumi, pusat gravitasi, ada kutub utara dan selatan, maka ada nama timur dan barat. Tetapi arah timur dan barat itu tidak jelas tempatnya sebelah mana. Oh, matahari terbit dari timur. Ya, terbitnya itu orang-orang Surabaya dengan orang Medan sana kan beda tempat terbitnya. Nah, ini kan kalau misalnya dipikir dengan nalar pikiran kita itu nggak sampai, Pak. Nah, kemudian kemanapun kamu berpaling, di sana melihat wajah Allah. Nah, ini kan nggak bisa dipikirkan, nggak bisa kan? Wah, kita madep kemana saja kok melihat wajah Allah? Wajah Allah banyak sekali kan gitu. Bukan demikian.
Ini kan pemikiran juga. Kemudian bahwa Allah itu maha luas. Ya, Allah maha luas kok. Kadang-kadang kita sering mendengar Allah menurunkan petunjuk berupa Al-Quran. Orang mengatakan wah Al-Quran itu mungkul, tidak bisa menjelaskan ini dan itu. Loh, Allah itu maha luas, menguasai seluruh alam. Kita baru bumi aja belum seluruhnya sudah dijangkau. Nah, di Mekah aja itu mau lempar jumroh aja ada yang tumpang tindih. Itu baru di bumi, Pak. Kekuasaan Allah itu alam semesta. Kok sampai tidak bisa menjelaskan itu apa enggak ironis sekali gitu loh, Pak. Nah, pernyataan seperti itu kan berlawanan dengan tadi saya katakan bahwa Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya. Tapi kadang-kadang manusia ragu-ragu terhadap kebenaran Al-Quran itu sendiri. Terbukti dengan pernyataan-pernyataan tadi. Bapak sering mendengar pernyataan seperti itu kan? Atau mungkin malah kita sendiri kadang-kadang begitu? Nah, maka supaya tidak seperti itu, coba kita lihat alam semesta, jangan melihat bumi saja. Supaya kita tahu bahwa kekuasaan Allah itu memang di alam semesta ini. Karena Allah yang mempunyai alam semesta kemudian memberikan petunjuk berupa Al-Quran, sudah barang tentu apapun yang ditanyakan oleh manusia di sana bisa menjawab. Sudah seberapa jauh kita mengadakan satu kajian dan penelitian terhadap Al-Quran itu sendiri. Nah, ini faktanya juga belum kok. Kandungan dan pengertiannya loh, Pak, bukan masalah ini ya. Kalau orang menerjemahkan kan banyak yang paham, sudah banyak yang bisa menerjemahkan. Menerjemahkan itu mengalih bahasa ya, kalau pengertian itu justru ada hubungan pengertian dengan yang lain. Kalau misalnya ini baju, Pak, kalau orang yang punya akal sehat, saya tanya ini apa namanya, masih orang akan menjawab baju ya. Tetapi kalau misalnya dipotong-potong nanti jawabannya berbeda-beda. Misalnya gini, Pak ya, jadi dipotong-potong itu kan ada ayatnya panjang diambil yang sedikit satu ayat, atau dipotong bagian tengahnya atau bagian akhirnya gitu. Nanti hasilnya beda. Kalau misalnya ini baju kemudian kita potong segini, Pak, walaupun baru, kalau pas begini saya bertanya kepada Bapak, ini apa namanya baju, tak potong dibawa ke sini, dibawa Pak Indrat. Tidak mungkin orang mengatakan wah Pak Indrat bawa baju, enggak, gombal. Karena apa? Potongan dari baju itu orang mengatakan gombal. Nah kan beda, Pak. Maka kita juga tidak boleh memotong-motong ayat itu, dipotong-potong kemudian diungkapkan menurut kemauannya sendiri. Allah sudah memberi petunjuk juga di dalam memahami ayat-ayat itu, sehingga kita akan mendapatkan satu pengertian tentang sesuatu. Sekarang surat 2 ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Nah, coba kita perhatikan, Pak. Wa idza sa'alaka ibadi ani fa ini qarib. Dan ketika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa ini qarib, bahwa sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku akan mengijabahi atau memperkenankan seruan ketika mereka menyeru kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Maka hendaklah mereka memperkenankan untukku dan beriman kepadaku, semoga mereka menyadari.
Jadi kalau ada orang bertanya kepada kamu tentang aku, bahwa aku ini dekat. Kalau kita mungkin sering mendengar orang-orang tua kita, Gusti Allah ki cedak tanpa singgulan, adoh tanpa wangenan, itu kan. Nah, di sini istilah memperkenankan ya. Ngijabah itu memperkenankan supaya kita juga berkenan kepada Allah, berkenan kepada Allah. Maksud gini, kalau kita sering mendengar ada pidato-pidato itu, saya mohon perkenan Bapak untuk memberikan sambutan misalnya. Nah, itu kan kalau Allah berkenan kepada kita, gitu maksudnya, maka kita akan memohonnya itu akan diberikan, gitu loh Pak. Akan diperkenankan, akan diijabahi, maksudnya begitu. Tapi Allah juga harus kita buat supaya Allah itu berkenan kepada kita, maksudnya begitu. Nah, untuk supaya Allah itu berkenan, maka seluruh perintahnya harus dilakukan. Perintah itu ada bentuk yang harus dilakukan, ada bentuk yang harus ditinggalkan, itu namanya larangan. Itu juga perintahnya Allah. Perintah untuk menghindari kan larangan namanya. Itu harus kita lakukan. Maka Allah akan berkenan. Nanti setiap orang yang memohon, orang yang menyeru, itu Allah akan mengabulkan, kan gitu. Nah, Allah itu dekat. Tadi kan berarti ada di mana-mana. Allah itu dekat di sini ya. Kemudian surat 50 ayat 16. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ya, coba ini lebih dekat kepadanya, kepada manusia tadi, dari urat lehernya. Nah, kalau Allah itu dekat dengan urat leher kita, kan kita nggak boleh main-main, Pak. Di mana saja kita berada itu Allah itu berada di samping kita. Lebih dekat dengan urat leher ini dikatakan dekat, tapi di sini ditegaskan lagi lebih dekat dari urat lehernya. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam dirinya atau dalam hatinya, dan aku lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Nah, kalau kita memahami ayat-ayat ini, kan nalar kita nggak sampai, Pak. Di mana ya Allah itu? Maka saya katakan bahwa dimensinya Allah itu tidak bisa dijangkau oleh nalarnya manusia. Ya, Allah memberikan penjelasan-penjelasan seperti itu supaya kita tidak main-main dengan Allah, maksudnya gitu. Nah, kalau Allah sudah seperti ini, bagaimana yang namanya manusia yang diberi petunjuk kok malah ngewangi Gusti Allah jelas ke petunjuknya? Logis gak kira-kira? Nah, itu karena apa? Karena kita dibatasi tadi, batasan-batasan tadi. Karena kita hanya berpikir masalah bumi, kita harus berpikir alam semesta. Sehingga nanti kita akan pasrah kepada Allah itu sepenuh hati, gitu loh Pak. Kan kita diminta supaya pasrah. Kalau kemudian ekspresi yang kita lakukan melalui sholat itu kan juga merupakan bentuk kepasrahan, Pak. Orang berdiri kemudian ruko itu belum seberapa. Kalau sudah sujud namanya. Sujud itu ibaratnya kalau dipukul dari belakang pun juga nggak tahu. Kita sudah pasrah sepenuh hati kepada Allah. Kepala kita ditaruh di bawah. Dalam rangka apa? Dalam rangka memuliakan Allah yang maha tinggi. Kita ini kecil, kita ini nggak ada apa-apanya. Diperintahkan untuk melakukan seperti itu, maksudnya demikian. Nah, sehingga dari pengertian ayat-ayat ini bahwa Allah itu memang betul-betul tidak bisa dijangkau oleh penalaran manusia, oleh pemikiran kita tidak sampai, gitu ya. Sekarang kita akan lihat surat ke-6 ayat 103.
la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan. Dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Jadi di sini kan Allah itu tidak bisa dicapai oleh pemandangan kamu, oleh siapapun nggak bisa, tetapi dia akan bisa mencapai pemandangan itu karena Allah itu latiful khabir, maha latif, maha halus atau maha peramah, dan khabir, pemberi kabar. Nanti seluruh aktivitas yang dilakukan oleh manusia akan dikabarkan oleh Allah kepada kita. Nah, perkabaran yang disampaikan itu tidak ada satupun yang tercecer karena dalam bentuk rekaman. Nah, direkam secara otomatis, itu nanti akan diberikan di akhirat. Suruh baca sendiri, suruh evaluasi sendiri, coba kamu hitung sendiri. Nanti kalau disangkanya Allah itu mendolimi kamu, hitung. Nanti apa yang kamu kerjakan itu di situ sudah ada semuanya. Kamu puter nanti akan bicara sendiri. Itu loh Pak. Tetapi master filenya di tempatnya Allah masih ada. Rekaman itu tadi dikasihnya bacaan sendiri gitu. Jadi file masternya itu masih ada. Sama, bunyinya sama. Nah, kemudian di setel sendiri, loh kok saya dulu begitu ya gitu. Mungkin sudah lupa tetapi rekamannya masih ada, kan diberikan dalam keadaan terbuka, suruh baca sendiri, suruh nyetel sendiri, suruh ngitung sendiri. Wah saya ini nanti masuk surga apa neraka, itu nanti suruh ngitung sendiri, nggak usah ditanya satu-satu, suruh nyetel sendiri, ada rekamannya. Seperti itu. Nah, sehingga dengan pengertian seperti itu kita akan betul-betul sadar ya, bahwa Allah itu seperti itu, luar biasa. Kita jangan sampai sekali-sekali berusaha untuk menganggap bahwa ketentuan hukum Allah itu tidak lengkap, tidak bisa menjelaskan, global, wungkul, masih mentah. Kemudian baru bisa dijelaskan, tetapi justru yang menjelaskan malah manusia yang diberi petunjuk, apa enggak kebalik. Nah, coba kalau kita berpikir seperti itu. Di situ la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful khabir. Sekarang kita lihat surat nomor 57 ayat yang kedua dan 3. Dimulai dari ayat 2 dulu. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Nah, coba penjelasan cermati Pak ayat ini Pak. Kepunyaannya kerajaan samawat dan bumi. Ya, berarti kan wilayah kekuasaan Allah itu bukannya di bumi ya, alam semesta. Jadi kepunyaannya Allah itu kerajaan samawat dan bumi. Kita dari satu pengertian ini kita sudah bisa menangkap bahwa kerajaan itu mesti ada rajanya. Di samawat ternyata juga ada kerajaan. Tentu saja ada rajanya. Kalau begitu mestinya di sana ada kehidupan. Semua itu merupakan wilayah kekuasaan Allah gitu loh Pak. Demikian juga yang berada di bumi. Kemudian yuhyi wa yumit. Dia itu yang menghidupkan dan yang mematikan. Nah, di sini pertanda bahwa Allah itu punya kuasa penuh. Yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah. Jangan sampai kita justru malah ngajari Allah gitu loh Pak. Ya. Jadi kalau Allah yang menghidupkan dan mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Dia menentukan atas tiap sesuatu.
Apapun itu Allah berkuasa menentukan. Kamu mati, mati, hidup, hidup. Itu karena kekuasaan Allah. Kemudian dia yang awal dan yang akhir, yang dohir dan yang batin, dan dia mengetahui atas tiap sesuatu. Nah, coba. Nah, artinya yang awal dan yang akhir, dohir dan batin ini jangan dianggap tentang kematian saja, tetapi di sini tentang kekuasaan Allah, Pak. Yang awal, yang akhir itu dohir batin, semua kekuasaannya ada di tangan Allah, gitu loh. Tadi di ayat atasnya kan yang menghidupkan dan mematikan. Karena dia yang menghidupkan dan yang mematikan, maka dia yang awal dan yang akhir, dohir dan batin itu adalah kekuasaannya, bukan hidup dan mati. Wah, kalau begitu nanti kalau yang akhir semuanya ada di tangan Allah tuh, yang lainnya kok nanti mati semua. Padahal mati semua ayat lain kan kemudian dibangkitkan hidup. Perlu kita cermati bahwa Allah memberikan petunjuk. Petunjuk itu menjelaskan bahwa jagat raya ini dulu tidak ada, sekarang ada, nanti akan dihancurkan yang namanya Yaumus Sa'ah. Walaupun mungkin para orang tua kita Yaumul Qiyamah itu dianggap hari kehancuran total. Hari kehancuran total itu Al-Quran menggunakan istilah Yaumus Sa'ah, waktu di mana jagat raya ini akan dihancurkan. Kemudian setelah selesai baru Yaumul Qiyamah, qiyam itu artinya berdiri, akan diberdirikan kembali, diwujudkan kembali menjadi perwujudan yang terakhir. Maka di situ nanti akan ada wujud yang namanya surga dan neraka, disebut kampung akhirat. Maksudnya begitu. Pengertiannya sebenarnya bisa dipikirkan secara logika manusia, cuma kan karena kita mungkin tadi Al-Quran masih dianggap wungkul tadi, akhirnya nggak dipahami secara keseluruhannya, gitu loh. Nah, dari ayat ini kalau kita pahami ada beberapa pengertian bahwa kerajaan itu tentu ada rajanya di samawat dan di bumi, berarti di samawat juga ada rajanya, gitu. Di bumi juga ada rajanya. Nah, seluruhnya itu adalah merupakan kekuasaan Allah, gitu, Pak. Allah yang menghidupkan dan mematikan baik di samawat maupun di bumi, kan gitu loh, Pak. Kalau di situ ada istilah yang disejajarkan itu punya pengertian yang harus dipahami. Di situ Allah menggunakan istilah samawat dan ard, itu berarti antara samawat dan ard itu punya pengertian yang sama. Kemudian dia Allah itu menentukan qadar, qadir itu artinya menentukan, ketentuan Allah, menentukan atas segala sesuatu. Nah, kemudian kita lihat surat nomor 58 ayat ke-7. Ayat 7. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aksara illa huwa ma'ahum aynama kanu. Thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Innallaha bikulli syai'in alim. Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di samawat dan apa yang ada di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tiada pembicaraan antara lima orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia adalah bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, coba, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Namanya Maha mengetahui itu apa saja mesti tahu, maksud sampai nggak bisa. Nah,
Kan di sini Allah memberikan penjelasan bahwa apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah itu mengetahui apa-apa yang di samawat dan apa-apa yang di bumi. Ya, di sini ada rangkaian pengertian antara samawat dan bumi, tidak terlepas gitu. Dan kalau ada orang yang berbisik-bisik 3 orang, itu Allah yang keempatnya. Kalau 5 orang, Allah yang kelima. Kalau lebih sedikit atau lebih banyak dari itu, maka Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Kan berarti benar bahwa Allah senantiasa dekat dan justru lebih dekat dari urat lehernya. Nah, kalau di sini bertiga, nanti Allah yang keempat. Kalau berlima, Allah yang keenam. Kalau misalnya berdua, itu Allah yang ketiga. Kalau 10 orang, Allah yang ke-11. Jadi Allah senantiasa bersama dengan mereka dimanapun mereka berada, karena lebih dekat dari urat lehernya. Allah itu dekat. Tetapi walaupun dekat, tidak bisa dijangkau oleh siapapun juga. La tudrikul absaru wa huwa yutrikul absara wa huwa latiful khabir. Nggak bisa dijangkau oleh pemandangan siapapun juga. Di sini ya. Nah, dari beberapa ayat yang kami sampaikan ini nanti merupakan satu pengertian. Jangan sampai nanti ada yang bertanya, "Bah, Allah itu ada di mana?" Saya pengen tahu. Itu dulu Nabi Musa aja pernah pengen tahu juga, akhirnya sampai geledek, pingsan. Iya, surat ke-7 143 itu. Karena memang Allah itu tidak bisa dijangkau oleh siapapun juga, walaupun Nabi yang bertanya. Coba penyampaian ini surat ke-7 143 ya. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaika qala la tarani walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkau wa harra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman kepadanya, berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku, agar aku dapat melihat kepada engkau. Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku. Tapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung-gunung itu hancur luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci Allah, aku bertaubat kepada engkau dan aku orang-orang yang mukmin. Nah, coba kalau Nabi itu begitu melakukan kesalahan saja langsung bertobat, Pak. Kan Nabi Musa kan minta kepada Allah, ya Allah coba perlihatkan kepadaku supaya aku bisa melihat engkau gitu. Kamu tidak mungkin akan bisa melihat aku, coba pandang gunung itu, bukit itu. Nanti kalau bukit itu masih utuh ya berarti kamu bisa melihat aku. Ternyata gunung itu hancur berkeping-keping. Musa pingsan. Nah, setelah sadar bertobat kepada Allah. Jadi nabi-nabi zaman dulu itu begitu melakukan kesalahan,
itu langsung mohon ampun dan bertobat, Pak. Kita kadang-kadang minta maaf aja nunggu lebaran. Nabi Musa begitu sadar dari pingsannya tadi langsung bertobat kepada Allah, nggak usah ditunda-tunda. Kan seperti itu. Nah, di sini pengertian ini harus kita pahami bahwa sesungguhnya saya katakan tadi, Allah itu berada pada dimensi yang sangat tinggi yang tidak mungkin bisa dijangkau oleh penalaran manusia. Maka kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah dan diberi petunjuk, jangan sekali-sekali berani mengatakan kepada Allah bahwa Allah tidak bisa menjelaskan. Kan Al-Quran itu identik dengan Allah, kan turunnya dari Allah. Ya. Sehingga dengan begitu, maka beberapa ayat yang kami sampaikan ini juga paling tidak akan bisa merubah pola pikir kita, merubah pandangan kita yang tadi pandangannya sempit di sekitar bumi, kemudian kita akan mencoba melihat luasnya alam semesta ini. Nah, ternyata alam semesta itu luar biasa, luas sekali. Kita jangan membuat batasan-batasan itu, sehingga batasan itu dihentikan, kemudian kita mencoba untuk melihat alam semesta yang sangat luas. Nah, akibatnya nanti kita betul-betul akan dekat dengan Allah, Pak. Nah, orang, walaupun Allah mengatakan bahwa aku sesungguhnya dekat, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Aku akan mengijabahi setiap orang yang menyeru atau memohon kepadaku. Tetapi dekatnya Allah ini, kenapa kita tidak bisa mendekatkan diri dengan Allah? Karena kita membatasi juga tadi. Batasan-batasan yang mengakibatkan kita tidak bisa dekat dengan Allah. Coba batasan-batasan dihilangkan, maka kita akan dekat sekali kepada Allah. Kalau sholat itu kita bisa khusyuk, Pak. Kalau kita sudah zikir kepada Allah itu rasanya mau berdiri itu rasanya kadang-kadang nggak ingat lah. Udah, karena apa? Kita merasakan satu keindahan, merasakan satu kenikmatan yang luar biasa di dalam kita zikir kepada Allah itu. Kalau sudah merasakan seperti itu kan kita mau berdiri juga malas gitu. Kita malah justru semakin lama semakin dalam, semakin jauh, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi kalau misalnya kita melihat saudara-saudara kita yang sholat nuwun sewu, salam klepat, itu karena memang belum bisa mendekatkan diri kepada Allah, karena ada batasan-batasan yang dibuat sendiri. Coba batasan itu hilangkan, dekatkan diri dengan hati nurani, maka sholat kita akan khusyuk. Nah, disitulah Pak, Allah itu dekat lah. Kalau kita sampai tidak bisa dekat kepada Allah karena kita membuat batasan-batasan tadi. Nah, dengan pengertian ayat-ayat ini, paling tidak kita akan merubah pola pikir kita, merubah wawasan kita, merubah cakrawala kita. Batasan-batasan itu dihentikan, kemudian kita mencoba untuk melihat yang lebih jauh. Maka di situ nanti kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Itu loh Pak pengertiannya. Kan di dalam Al-Quran surat nomor 2 ayat 45-46 itu loh Pak. Wasta'inu bisabri wa sholah wa innaha lakabiratun ila alal khosiin. Khusyuk. Alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang khusyuk itu yaitu orang-orang yang mempunyai keyakinan bahwa ketika melakukan sholat itu seolah-olah berhadapan dengan Tuhannya, dan mereka yakin bahwa nanti akan betul-betul bertanggung jawab kepada Tuhannya tadi, maksudnya begitu. Nah, dengan keyakinan ini kan ada di sini, di dalam dada sini, bukan keyakinan di sini, karena di sini sudah dipengaruhi oleh batasan-batasan tadi. Cuma sayangnya batasan-batasan ini juga belum tentu buatan kita sendiri, dibuat mungkin oleh orang tua kita, mungkin saudara kita, orang lain. Kita hanya ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan nanti juga kena surat 2573 yang disebut taklid buta. Kita tidak boleh diterangkan tentang ayat pun kita tidak boleh merunduk secara tuli dan buta. Apalagi kalau yang diterangkan bukan ayat. Nah, keterangan-keterangan nanti akan kita sambungkan seperti yang kemarin saya sampaikan tentang Shirathul Mustaqim. Tetapi awalnya akan kita pahami dulu secara mendalam agar supaya batasan-batasan yang di dalam benak kita itu bisa kita hilangkan, kemudian kita akan membuat satu pandangan yang sangat luas. Karena memang Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Kalau sampai
tadi Nabi Musa hanya minta supaya pengen melihat Allah saja, kemudian seperti itu aja langsung bertobat. Tetapi kalau kita sudah menyepelekan Allah berulang kali, tidak pernah mohon ampun, bagaimana kita bisa dekat? Ya. Sampai di sini mungkin ada yang ingin berkomentar atau mungkin bertanya, Pak, sebelum kita lanjutkan. Jadi dengan pengertian seperti ini, kita atau saya mengharapkan ya kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan juga kita bersama itu akan bisa merubah pola pikir kita menuju kepada satu pola pemikiran hati nurani yang sangat luas. Karena kekuasaan Allah itu tanpa batas gitu. Kalau kita sudah bisa masuk ke dalamnya, maka kita juga akan bisa mendekatkan diri dengan Allah. Selama kita belum bisa menghilangkan batasan-batasan itu, jangan diharap kita bisa dekat dengan Allah, Pak. Sholatnya pun nggak bisa khusyuk. Khusyuk itu bukan berarti tidak mendengar apa-apa, itu bukan, Pak. Nanti tidak mendengar apa-apa, nanti kalau sholat jamaah gimana? Imamnya sudah rukuk masih diem aja itu kan, karena nggak mendengar bacaannya. Enggak, mungkin ada yang, kalau tidak ada kita lanjut. 57 juga ada 3. Nggih. Wa wallahi wa batin. Itu pengertiannya apakah betul-betul memang dari zatnya Allah untuk mengetahui kita ketika awalnya dulu berjihad apa ya? Atau akhirnya khusyuk itu juga zatnya Allah itu misalnya ya, karena yang terakhir wa bikulli syai'in alim itu. Nah ya, berarti Allah mengetahui atas tiap sesuatu. Nah ini karena Allah mengatakan bahwa bikulli syai'in alim, Allah mengetahui atas tiap sesuatu. Jadi apapun itu Allah tahu, jangan dianggap tidak tahu. Masa Allah ra iso nerangke salat. Padahal salat itu yang merintah Allah. Ini loh, Pak. Al-Qur'an ra iso nerangke salat ini. Kan padha karo nuduh Allah tidak bisa menerangkan salat. Itu pun Allah memahami. Nah iya. Nah iya, itu terekam semuanya. Masuk dalam rekaman. Sehingga dengan pengertian-pengertian seperti ini kita harus mulai merubah pola pikir kita. Saya katakan bahwa sesuatu yang dulunya sudah dianggap benar 100%, kalau pada suatu ketika ada penemuan atau pembuktian baru yang ternyata lebih benar, biasanya yang lama itu mesti akan ditinggalkan, Pak. Walaupun ada yang sekaligus mau, ada yang juga masih nunggu temannya, masih mencari teman dulu. Loh, di dalam hal kebenaran itu kita nggak usah cari teman, karena yang percaya Al-Quran itu jumlahnya sedikit, Pak. Ya, sehingga kita harus betul-betul yakin bahwa Allah itu betul-betul maha kuasa, maha segalanya. Maka yang awal, yang akhir, yang dohir, yang batin itu Allah. Allah Musa satu nah iya, seperti itu. Kita tiba-tiba juga sari. Nah, keterangan-keterangan tentang keberadaan Allah ini, tentang zat Allah atau kondisinya Allah ini, eksistensinya ini, supaya kita bisa memahami, akhirnya nanti kita akan mengerti langkah berikutnya. Ini tentang keadaannya Allah ternyata seperti itu gitu ya. Istilahnya satu tetapi ada di mana-mana. Maksudnya kekuasaannya gitu. Kalau zatnya kan tetap satu. Nah, kita juga harus punya satu keyakinan. Setelah kita membuka wawasan atau cakrawala baru yang luas, itu kita harus yakin bahwa Allah itu membuat ketentuan itu tidak untuk manusia, maksud saya, tidak dibedakan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Tidak kok manusia zaman dulu dengan sekarang dibedakan, nggak ada. Allah tidak bancide banciladan. Dalam surat 6 ayat 115, wa tamat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Telah tamat kalimat Tuhan dengan benar dan adil. La mubadila li kalimatihi, tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimatnya. Artinya kalau Allah sudah menurunkan kalimat, nanti orang-orang yang takwa itu masuk surga itu gak akan dirubah, Pak. Dari dulu sekarang sampai kapanpun. Orang dosa masuk neraka itu juga dari dulu sekarang sampai kapanpun juga sama. Ketentuan itu berlaku sama, tidak dibedakan.
Jangan dianggap bahwa kita ini yang diistimewakan, itu tidak. Allah tidak pernah mengistimewakan siapapun juga. Nah, saya katakan tadi bahwa kita berada di wilayah muka bumi kita, sedangkan Allah itu adalah Tuhannya alam semesta. Al-Quran berlaku untuk alam semesta. Nah, kan akhirnya kita mulai ada satu pandangan-pandangan yang melebar keluar. Karena batasan-batasan itu harus mulai kita. Kalau misalnya gambarnya sebagai batasan itu berupa tali, itu mulai diputuskan dikit-dikit gitu. Kalau saya memberikan satu gambaran yang gini Pak, sering yang saya berikan, kalau misalnya kita ini berada di dalamnya sini, kalau orang Jawa koyo dikurungi batok gitu Pak. Nah, karena kita berada di dalam itu terbatas kita. Nah, sedangkan batasan ini sebenarnya yang buat kita sendiri. Allah tidak pernah membatasi. Nah, terus kami berusaha untuk membuat lubang-lubang gitu loh Pak. Coba sekali-sekali penjenengan nginjen gitu loh Pak. Tahu nggak nginjen Pak? Ngintip itu lah. Lihat nanti, loh, kok ternyata dunia luar itu jauh sekali ya, nggak terbatas. Nah, karena selama ini kita di dalam kurungan tadi, nggak tahu. Setelah nginjen keluar, loh, kok ternyata di luar itu luas sekali, jauh sekali ya, tanpa batas. Nah, sekali-sekali penjenengan keluar, jalan-jalan. Nanti kayak nggak cocok balik lagi juga apa-apa. Tapi biasanya kalau udah keluar, apalagi kalau sudah bisa berdiri di sini Pak, wah pandangannya udah luas sekali. Itu udah nggak mau kembali. Wah ternyata saya terkurung di sana, di luar ternyata seperti ini hebatnya. Nah saya hanya sekedar membuat lubang-lubang ini supaya dilihat dulu, diintip dulu gitu loh. Nanti setelah itu kok nggak cocok ya silahkan aja balik di dalam lagi. Gambarannya seperti itu, ya. Nah, kan membuat lubang-lubang ini kan pakai biaya juga, pakai tenaga, pakai pikiran. Nah, pakai bur juga strom listrik itu. Nah, iya. Kan nanti lubangnya kecil kan belum bisa dilebarin, nanti mau pakai di betel dulu, seperti itu. Nanti kan kalau kebetulan memang ini beton kan nggak bisa dibeteli juga nggak bisa langsung sehari selesai, lama waktunya. Itulah Pak. Maka marilah kita mencoba untuk sesuatu informasi yang kita terima, walaupun tidak sama dengan apa yang sudah kita punyai, kita jangan langsung membuat statement bahwa informasi itu salah. Karena yang sudah kita punyai itu belum tentu juga benar, gitu Pak. Saya beri contoh, ya. Di dalam Al-Quran ada istilah dzarrah Pak. Zaman dulu orang menyebutnya biji bayam, biji bayam ya, atau biji sawi. Pada waktu itu ya sudah nggak ada orang yang menyanggah, karena dzarrah itu adalah memang sesuatu yang sangat kecil gitu artinya. Biji sawi itu kan kecil sekali. Terus ada lagi berkembang menjadi debu. Terus berkembang lagi menjadi atom. Karena memang dzarrah itu adalah sesuatu yang sangat kecil. Nah ini kan dulu debu itu udah kecil sekali, tapi ternyata di bawahnya debu masih ada atom. Dan ternyata atom ini sudah berkembang di seluruh muka bumi, di sekolah-sekolah menganggap bahwa atom bagian benda yang terkecil. Dan ternyata di kemudian hari ada inti atom namanya proton. Loh kan berkembang terus Pak. Apakah orang mengatakan bahwa inti atom namanya proton itu dianggap salah? Apakah kemudian orang memahami dzarrah itu sama dengan atom dianggap salah? Tentu saja tidak. Anda mau mengatakan debu ya silahkan saja, tapi saya mengatakan atom. Misalnya begitu loh Pak. Karena perkembangan teknologi. Kalau misalnya di sini ada gerhana bulan, zaman dulu itu dicaplok buta hijau. Waktu itu orang percaya 100%. Kalau misalnya ada orang mengatakan, wah itu keterangan seperti itu, apa sih orang-orang lain itu salah semua? Coba, pada saat ini mungkin sak wilayah, katakanlah sak pulau Jawa, nenek moyang kita menganggap bahwa gerhana bulannya caplok buta hijau itu sak Jawa Tengah mungkin menganggapnya gitu semua. Nenek moyang kita loh, sebelum tahu tentang ilmu. Nah, setelah kemudian ada bukti
dan ternyata ini salah, yang menemukan hanya satu orang Pak, si A misalnya. Wah, apa sak gitu salahnya? Sebegitu banyaknya salah semua, ya salah, ternyata salah semua. Yang betul ya hanya si A yang menemukan ini. Nah, kan seperti itu Pak. Lah ternyata sekian banyak ini kan ternyata salah semua. Dulu kan percaya bahwa gerhana bulan itu bulannya caplok buta hijau. Padahal buta hijau ini saya mati. Gambarannya seperti itu.